Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai video ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Jihan Azra Rianto, nomor presensi 15 dari kelas 12 TFLN 1. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini saya akan membahas tentang materi transformasi geometri, lebih tepatnya pada bagian translasi. Mari kita tonton bersama-sama. Untuk perkenalannya sendiri, pada slide pertama ini, seperti yang bisa kita lihat, saya akan menjelaskan secara singkat terkait jenis-jenis dari transformasi geometri itu sendiri. Yang pertama, kita memiliki translasi atau pergeseran. Adalah suatu transformasi geometri yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan jarak dan arah tertentu. Kemudian yang kedua, kita memiliki refleksi atau pencerminan. Refleksi atau pencerminan adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin. Yang ketiga atau yang selanjutnya, kita memiliki rotasi atau perputaran. Pada bidang datar ditentukan oleh titik pusat rotasi, besar sudut rotasi, dan juga arah dari rotasinya itu sendiri. Dan yang terakhir, kita memiliki dilatasi, merupakan transformasi yang mengubah ukuran dengan cara memperbesar atau memperkecil suatu bangun tanpa mengubah bentuknya. Dilatasi ini biasanya ditentukan oleh pusat dilatasi dan faktor skala. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang translasi atau pergeseran. Jadi, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang translasi atau pergeseran itu sendiri. Translasi terjadi jika kita menggeser suatu bangun dari satu lokasi ke lokasi lainnya tanpa mengubah ukuran dan bentuk bangun tersebut, seperti yang bisa kita lihat pada gambar persegi ABCD yang kemudian berubah lokasinya dari atas ke bawah tanpa mengubah ukuran maupun bentuk dari persegi tersebut. Saat kita menggeser suatu bangun datar, maka artinya setiap titik sudut tersebut kita geser ke arah dan jarak yang sama. Untuk melakukan translasi ini, kita memerlukan informasi tentang seberapa jauh suatu titik digeser secara horizontal maupun secara vertikal. Dan kita lihat di operasi translasi dapat dinyatakan sebagai berikut. Di gambar yang sudah tertera juga, ada besar perpindahan dituliskan dengan nilai A dan B. Nilai A adalah pergeseran untuk sumbu X, jika positif bergeser ke kanan, jika negatif dia akan bergeser ke kiri. Kemudian B-nya sendiri adalah pergeseran untuk sumbu Y, jika positif bergeser ke atas dan jika negatif dia akan bergeser ke bawah. Jadi seperti ini, seperti yang kita bisa lihat bersama-sama di operasi translasi dapat dinyatakan sebagai berikut dengan rumus berikut ini ya. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan terkait contoh soal translasi pada tingkatan sederhana ya. Jadi mari kita baca contoh soalnya. Soalnya adalah jika titik A adalah 4,5 ditranslasikan sejauh 3 dan negatif 2, dan kita harus menentukan hasil translasinya. Mari kita simak caranya ya. Pertama-tama kita bisa gambarkan bidang kartesius seperti yang sudah tertera pada gambarnya. Lalu kita bisa menuliskan titik A yaitu 4,5. Selanjutnya kita translasikan sejauh 3 satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah karena nilainya adalah negatif 2. Nah, untuk A aksennya bisa kita gambarkan dari hasil yang sudah kita translasikan tadi, yaitu pada koordinatnya adalah 7 dan 3. Jadi titik A 4,5 ditranslasikan sejauh 3 dan negatif 2, maka hasilnya adalah titik A aksen 7,3 seperti jawaban yang berada di pojok kiri. Nah, seperti itu cara untuk mengerjakan soal translasi secara mudah dan singkat ya teman-teman. Nah, apa yang kita bisa simpulkan dari pembahasan terkait translasi atau pergeseran? Jadi, kesimpulannya adalah jika ada suatu titik X, Y yang kemudian ditranslasikan sejauh A dan B, maka hasil translasinya adalah titik X ditambah A, Y ditambah B seperti pada gambar berikut.
Nah, tibalah kita pada penghujung video dari materi translasi atau pergeseran pada bab transformasi geometri. Saya Jihan Azrarianto memohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian materi pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua.